Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seyogianya kita memandang manusia dengan rasa hormat dan santun. Mengapa? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai rupa, fisik, dan hal-hal yang bersifat keduniawian yang melekat pada diri manusia. Allah hanya menilai ketakwaan di dalam jiwa dan raga hambanya. Oleh karena itu jangan saling merendahkan. Pemirsa, bersama kita telah hadir Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa dengan panggilan Abi Raja yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu jangan memandang orang lain rendah. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bi? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama-sama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Sabilil Huda Boki Owutango, Majelis Taklim An-Nisa Heledula'a, dan Majelis Taklim Masjid Hunto Sultan Amai Gorontalo. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik Abi, terkait tema kita pada hari ini, ada orang yang merasa dirinya lebih baik dan memandang orang lain rendah. Itu hukumnya dengan hukumnya itu seperti apa, Abi? Baik, sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya ingin menyapa semua anggota Majelis Taklim yang hadir ya. Sehat ibu-ibu? Insyaallah segala urusannya dimudahkan ya. Dilapangkan rezekinya. Dan dilunasi utang-utangnya. Paling kancang yang ketiga itu ya. Baik. Pertanyaan dari Umi Nita selaku host, apa hukum memandang remeh orang lain atau merendahkan orang lain? Tentunya kalau ditanya hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Dan ini bagian dari sifat yang tidak terpuji, sifat takabur. Ya, lawan katanya adalah tawadu. Jadi takabur itu adalah sifat yang paling tercela dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak ayat Allah menjelaskan tentang istikbar, tentang orang-orang yang sombong. Juga dalam banyak hadis Nabi SAW mengancam orang-orang sombong. Di antaranya adalah hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi atau biji dzarrah, walaupun hanya sedikit. Pertanyaannya, apa itu sombong? Apa itu takabur, kan gitu? Takabur itu persis apa yang ditanyakan oleh Umi Nita tadi. Nabi menjelaskan definisi takabur itu adalah batorul haqqi wa ghamtun nas. Ya, orang takabur atau sombong itu ukurannya dua. Batorul haq, menolak kebenaran. Jadi dia tahu yang dinasehatkan adalah kebenaran dan dia sadar berada pada posisi yang salah, tapi kemudian dia tidak mau menerima kebenaran itu dan menolak nasihat orang-orang yang ingin menyelamatkan dia. Ya, itu namanya batorul haq. Seakan-akan dia yang paling benar. Ya, milik ini hanya milik dunia ini hanya milik dia, seakan-akan demikian. Ya. Jadi susah untuk mendengarkan nasihat dan mauizah dari orang, gitu ya. Yang kedua, wa ghamtun nas. Ukuran kesombongan yang kedua adalah merendahkan orang lain. Kapan seseorang merasa lebih baik, lebih mulia, lebih cantik, lebih ganteng, lebih indah, lebih sempurna, pokoknya ada kata lebihnya, maka pada saat itulah dia sedang berada pada wilayah kesombongan. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci, ya, sebagaimana yang pernah terjadi pada kisah iblis, ya, dari kalangan jin yang disuruh sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Padahal hanya disuruh sujud, bukan disuruh menyembah. Itu hanya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sujudlah semuanya malaikat illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa dia tidak mau sujud? Dia punya alasan.
Secara logika dia ambil, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini lebih baik daripada si Adam. Itu. Ada kata lebih baiknya. Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Dia ini adalah Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara dia yang engkau suruh saya untuk sujud kepadanya diciptakan dari tanah. Iblis berpikir membandingkan antara tanah dengan api, itu api lebih mulia daripada tanah, karena tanah itu adalah tempat kita memijak, jadi diinjak-injak. Maka dia kemudian menyimpulkan secara logika bahwa api itu lebih baik daripada tanah. Maka saya yang diciptakan dari api lebih baik daripada yang dia diciptakan dari tanah. Makanya hati-hati sekali dengan kata lebih. Saya lebih sempurna, saya lebih cantik, saya lebih ganteng, saya lebih gagah, saya lebih, ya. Tapi tidak ada orang saya lebih besar badan, tidak ada. Tapi kalau lebih kaya, iya. Banyak orang yang terjerumus pada kata lebih tersebut. Nah, saat iblis memandang remeh dan merendahkan status Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, disitulah kemudian Allah murka, Allah marah dan mengeluarkan iblis dari surga. Bayangkan dia sudah menikmati fasilitas surga, merasakan kenikmatan bertahun-tahun, hanya gara-gara satu kalimat, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia, iblis dihempaskan, dikeluarkan dari surga. Oleh karena itu tepatlah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Nah, biasanya ibu-ibu sekalian yang membuat orang itu merasa lebih, merasa angkuh, merasa sombong, lebih baik dari orang itu, dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor harta, faktor kekayaan, betul ya? Yang kedua faktor jabatan, dan yang ketiga faktor kepintaran. Tapi dari 3 faktor ini, yang paling tinggi ratingnya itu adalah faktor kekayaan. Ya, berapa banyak orang yang kemudian dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan kekayaan, ternyata dia tidak lulus dari ujian kekayaan itu. Justru kekayaan membuat dia hina. Kenapa? Karena dia sombong dengan kekayaan tersebut, dan karena kesombongannya Allah membinasakan dia. Sebagaimana Qarun, ya. Kisah Qarun. Kalau orang yang mulai sombong dengan harta, maka belajarlah dari Qarun. Dan di dalam bermasyarakat sering kita diminta untuk memaklumi orang yang sombong karena kaya, betul? Sudah Jo, maklumi saja dia itu sombong karena dia kaya. Akhirnya kita terpaksa untuk memaklumi, ya. Tapi secara umum kita simpulkan orang kaya sombong itu wajar, ya. Tapi yang tidak wajar itu orang miskin baru sombong, iya kan? Kan ada juga begitu. Orang kaya sombong wajar, orang miskin sombong kurang ajar, betul tidak? Orang bilang, wala umwali hamala oli abunti ma miskin patau sombong yolo. Wonta kaya sombong yolo dong kamu wali populo taladoi, kan begitu. Orang semua tunduk pada dia karena ada kemauan, ada keinginan, ada kepentingan. Tapi kalau orang miskin, tidak ada yang bisa mengambil pada dia. Harta tidak ada, kemudian kesombongan, keangkuhan luar biasa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita merendahkan orang lain ini adalah sifat yang sangat tidak tercela, sangat tidak terpuji, sangat tercela. Oleh karena itu, tanamkan sedalam-dalamnya sifat di dalam diri kita tawadhu. Ya, jangan memandang seseorang itu dari hartanya. Jangan memandang seseorang itu dari statusnya. Jangan memandang seseorang itu dari dari rupanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat bentuk tubuh kalian, tidak melihat rupa kalian, tidak melihat fisik kalian, akan tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kalian dan melihat amal-amal kalian. Orang biar postur tubuhnya gagah, sempurna, cantik, tapi kalau sombong, orang senang sama dia tidak? Tidak ada yang senang sama dia. Ya, penuh gagah daa, penuh cantik daa, penuh ganteng daa, wanu sombong yolo, iya,
polahi lo tahu, pongingi lo tahu. Tidak ada yang mau senang dengan orang sombong. Meskipun dia kaya, meskipun dia gagah. Tapi kalau ada orang yang rupanya sederhana, tapi tawadu, rendah hati, kemudian menghormati orang, orang lebih respect dan lebih hormat kepada orang tersebut meskipun statusnya biasa-biasa. Oleh karena itu, jangan kemudian menilai seseorang itu dari uang. Ya, biasanya orang itu menilai seseorang dari uang, apalagi dalam masalah jabatan. Ya, berapa banyak orang yang kemudian Allah berikan jabatan karena uang, tapi setelah dia menjabat justru kehancuran yang terjadi. Kenapa? Karena kapasitas yang besar, jabatan yang tinggi tidak sepadan dengan kemampuan kapasitas diri dia. Sama dengan orang yang hanya mampu memikul beras 20 koli, tapi kemudian kita suruh pikul dia beras 50 koli. Kira-kira celaka tidak orang ini? Celaka. Nah, itulah yang menjadi kekurangan kita, memandang orang, menilai orang itu dari harta. Ya, itu jawaban yang pertama dari wanita. Tapi juga kita perlu belajar dari nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat ayat ke-11 ya. Ayat ke-11 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang Allah seru orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mencela orang-orang yang di bawah kalian, orang-orang yang lebih rendah dari kalian. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi orang yang kalian cela itu, yang kalian hina itu lebih baik daripada kalian yang menghina dan mencela. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Dan khusus para wanita, jangan mencela wanita lain. Sebab wanita yang dicela bisa jadi lebih baik daripada wanita yang mencela. Di sini disebutkan pertama kaum. Kaumun min kaum, itu umum. Termasuk laki-laki dan perempuan. Tapi setelah kaum, Allah menyebutkan secara khusus wanita. Ini ada makna ini. Kenapa Allah menyebutkan secara khusus wanita? Apakah tidak cukup sebagian kaum mencela kaum yang lain? Iya kan? Sebagian orang mencela orang yang lain. Kenapa mesti Allah hadirkan ada satu kalimat atau kata khusus nisaun min nisa? Wanita jangan mencela wanita lain. Kenapa? Karena memang mohon maaf, yang paling banyak saling mencela itu adalah para wanita. Betul tidak? Iya. Ibu yang membetulkan. Ya, memang faktanya begitu. Yang paling banyak cekcok di masyarakat itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Meskipun tidak sampai baku dusu dengan peda, tapi baku dusu dengan lidah. Iya kan? Baku rebe lidah yang paling panjang. Apalagi ini masalah pilpres ini. Wah, masya Allah, ya. Baku celah. Kalau dulu lidah yang panjang, sekarang jari yang panjang. Wow. Karena tiap hari dengan medsosnya, tiap hari dengan ketikan jarinya. Maka jangan nisaun min nisa. Kenapa? Karena bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Ya. Wala tanabazu bil alqab. Wala talmizu anfusakum, dan jangan saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan saling memberikan julukan. Sebenarnya tidak boleh bikin julukan itu. Kalau tidak ridho gitu ya. Iya, kecuali kalau dia ridho dan itu sudah menjadi tanda di masyarakat, dia dipanggil dengan itu. Misalnya kalau di Gorontalo itu ada panggilan kebiasaan Ibo, karena dia kribo, ya. Jadi kebiasaan ti Ibo, betul? Ya. Ada tika putih karena dia orang ada tipadaa karena dia besar. Ada tika tinggi, ada tina ita karena dia hitam. Ada tikape karena dia pendek, kecil. Ya, sebetulnya dalam agama itu tidak boleh kecuali kalau dia sendiri ridho. Tapi kalau dia marah dengan panggilan kape, dia marah dengan panggilan nai atau tikai, maka tidak boleh. Ya, karena itu bisa merendahkan harga dirinya. Oke, itu saja dulu sebagai pembuka dan saya kembalikan ke Umi. Baik, Masya Allah. Baik Abi, sikap kita ketika dihina dan direndahkan. Baik, kalau kita yang dihina, kita yang direndahkan, maka memang idealnya adalah bersabar. Ya, walaupun boleh saja membalas. Misalnya kita direndahkan, ya kita boleh menunjukkan sikap
juga bahwa kita juga ini orang yang punya sesuatu, punya kelebihan. Boleh kita tunjukkan kelebihan kita untuk mengkanter sikap-sikap yang merendahkan tersebut. Apalagi dia yang tidak punya apa-apa kemudian sombong kepada kita, maka boleh kita balas kesombongannya dengan kesombongan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Ya, sikap sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Sekali lagi saya ulangi, bersikap sombong di hadapan orang sombong itu sedekah. Karena kalau kita bersabar terus nanti bertambah kesombongannya. Dia semakin merendahkan kita. Maka boleh kita balas kesombongan dengan kesombongan. Gitu ya. Tapi kalau kita memilih untuk bersabar maka itu lebih baik. Karena bisa jadi tadi orang yang direndahkan lebih baik daripada orang yang merendahkan. Dan man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, siapa yang merendahkan diri di hadapan manusia karena Allah, rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkat derajatnya. Ini rumusnya. Perlu untuk kita perhatikan ini, rumus di dalam bermasyarakat dan bersosial. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, maka Allah angkat derajatnya di hadapan manusia. Sebaliknya, dan ini bisa dibuktikan secara fakta. Siapa yang meninggikan diri, siapa yang menyombongkan diri di hadapan masyarakat, maka Allah akan rendahkan harga dirinya. Berapa banyak orang yang merasa sombong, ternyata dia rendah di hadapan masyarakat, betul? Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersifat rendah hati, tetaplah tawadhu, ya, dan semua itu lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi berjanji siapa yang merendahkan diri karena Allah, Allah akan memberikan kemuliaan untuknya, ya. Mungkin itu. Baik Abi. Ketika kita dihina dan direndahkan, dia bisa diam saja dan bersabar. Tapi ternyata dia ambil jalan lain, mendoakan, saking sakit hatinya, akhirnya dia mendoakan buruk untuk orang lain, itu boleh nggak, Bi? Iya. Ittaqu da'watal mazlum. Boleh saja. Karena Nabi SAW mengatakan, takutlah kalian kepada doa orang yang terzolimi. Ya, direndahkan itu terzolimi tidak? Dituduh macam-macam, orang bicara-bicara, dikata-katain di belakang orang itu, di belakang kita itu, terzolimi atau tidak? Terzolimi. Maka Anda punya pilihan, bersabar atau mendoakan. Mendoakan lebih bersabar. Mendoakan pun tahapannya adalah mendoakan dengan semoga Allah memberikan rahmat, memberikan ampunan, memberikan hidayah, itu lebih bagus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika dizalimi, ya, ketika berhijrah dari Mekah ke Taif, ternyata di Taif tidak mendapatkan sambutan yang bagus, justru dilempari dengan batu, dikejar, mau dibunuh oleh masyarakat Taif, sampai berdarah mata kakinya. Lalu kemudian dia didatangi oleh malaikat Jibril sambil menawarkan, ya Muhammad, ya, kalau kamu mau, aku akan timpakan ini semua malaikat-malaikat penjaga bukit Taif dan bukit Mekah, ya, akan menimpakan gunung-gunung itu kepada masyarakat Taif yang telah menyakitimu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Biarkan mereka wahai Jibril, karena sesungguhnya aku berharap akan lahir dari keturunan-keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Akhirnya masyarakat Taif berkat doa dan optimisme Nabi Muhammad SAW menjadi masyarakat 100% adalah muslim. Itu karena kesabaran Nabi Muhammad SAW. Tapi kalaupun mau mendoakan, ya itu pilihan, mendoakan dengan keburukan itu adalah pilihan. Ya, dia sudah tidak tahan, dia bilang, ya Allah, celakakan orang yang selalu mencelakakan aku, celakakan, balaslah keburukan orang yang selalu berbuat buruk kepadaku. Maka itu pilihan dia. Oleh karena itu, ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian kepada doa orang-orang yang terzolim. Ini pesan pentingnya sebenarnya bukan pada doanya, tapi pada pesan moral, jangan mudah menzolimi orang. Ya, jangan mudah menzolimi orang. Takutlah kalian kepada doa orang yang terzolimi, maksudnya jangan menzolimi orang. Karena kalau dia sudah tidak sabar, lalu kemudian dia berdoa, selesai sudah. Kita yang akan Allah siksa dengan doa-doanya itu. Baik Abi, kita harus break saja. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati.
pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik ibu-ibu, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan ibu. Langsung saja ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Pakaya dari Majelis Taklim Hunto Sultan Amai. Tadi Pak Ustadz telah menjelaskan 3 faktor, salah satu kekayaan dan kemudian jabatan. Dari jabatan ini Pak Ustadz saya ingin menanyakan bahwa bagaimana ada atasan terlalu arogan, kemudian kesombongannya itu terlalu ditunjukkan, terlalu menekan bawahan. Bagaimana sifat bawahan ini untuk menghadapi atasan tersebut? Sedangkan kalau Pak Ustadz untuk melawan sudah terikat dengan aturan untuk menghormati atasan. Untuk itu Pak Ustadz kami ingin menanyakan hal-hal apa saja yang kita bisa hadapi untuk atasan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap kita dalam menghadapi atasan yang arogan dan suka menekan, Abi. Ya, pertama mungkin kita mulai dari menasehati para pejabat dulu ya, yang punya jabatan tertentu di kantor dan kemudian dia dengan jabatan itu angkuh dan sombong, ya, semena-mena terhadap orang yang ada di bawahnya atau orang yang dia pimpin. Pertama harus Anda sadari bahwa jabatan ini temporer. Jabatan ini sifatnya sementara. Tidak ada orang yang sampai mati dengan jabatan. Ya, jabatan itu wan jamolola tolalo. Artinya kalau dia tidak kita tinggalkan, jabatan itu akan meninggalkan kita. Ya. Jabatan temporer, sementara hubungan sesama manusia itu selamanya. Maka jangan mengorbankan hubungan sesama manusia karena jabatan yang sifatnya sementara. Karena kalau orang yang terlalu arogan, sombong dengan jabatannya, ketika dia tidak lagi menjabat, orang yang tadinya segan sama dia karena jabatan itu tidak akan lagi segan. Yang tadinya dia dihormati karena jabatannya, begitu selesai dicopot dari jabatannya, dia tidak akan dihormati lagi. Dan itu banyak kasus, itu banyak pengalaman orang seperti cerita-cerita. Pak, dia bilang, Pak Ustadz, ya berbahagialah orang kalau dihormati itu karena akhlaknya, apalagi karena ilmunya. Mau sampai mati dia tidak ada pensiun, ya, tetap orang hormat sama dia walaupun sudah tua. Tapi kalau orang dihormati karena jabatannya, banyak buktinya Pak. Dulu dia orang nomor 1 di tempat ini, sekarang dia duduk sendiri di pojok sana, tidak ada orang mau salami dia. Dia datang ke masjid yang dulu semua bawahannya itu sambut berdiri, sekarang dia duduk di depan pun tidak ada yang datang mau datangi dia untuk salaman. Kenapa? Karena akibat dari waktu dia menjabat, dia angkuh kepada bawahan-bawahan itu. Itu nasihat saya kepada para pejabat, ya. Jadi jadikanlah jabatan Anda jabatan yang berkah. Bagaimana jabatan yang berkah? Yang dengan jabatan itu Anda tetap dihormati dan memberikan kemuliaan kepada orang yang ada di bawah Anda. Kemudian sikap kita ketika atasan kita arogan atau sombong, diktator, semena-mena dengan jabatan dan kekuasaan yang dia punya. Kalau mampu menasihati, nasihati. Sebab itu adalah kemungkaran. Iya kan? Sombong dengan jabatan itu adalah kemungkaran. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun. Lalu kemudian dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ala ila an tazakka. Datanglah, pergilah kepada Fir'aun dan nasihatilah dia, fa innahu tagha, karena dia sudah melakukan kesombongan, kesewenang-wenangan, ya. Dalam ayat lain Allah mengatakan faqula lahu qaulan layyina, berkatalah kepadanya perkataan yang baik, artinya nasihati dengan nasihat yang baik-baik. Jadi walaupun Anda bawahan, kalau memang punya kemampuan untuk menasihati, nasihati. Tapi kalau misalnya nasihat Anda itu berdampak pada bertambahnya arogansinya dan bahkan berefek berdampak pada status dan posisi Anda, mungkin karena dia bisa memecat Anda dan Anda bisa kehilangan pekerjaan, maka pilihan terakhir adalah bersabar. Bersabar, dan itu lebih baik, ya. Setelah kita berusaha untuk menasihati tapi tidak mampu, maka pilihan yang terakhir adalah bersabar. Bersabar itu apa? Ya bertahan. Bertahan dengan ketidakrelaan,
Saya tidak rela diperlakukan seperti itu, tapi saya bertahan, saya bersabar, ya. Orang Arab bilang sabar itu as-sabru huwal habs. Sabar itu memenjarakan, menahan. Suka sekali merontak tapi ditahan, itu namanya sabar. Ya. Suka sekali mau melawan kata-kata tapi kita tahan, itu namanya sabar. Memenjarakan keinginan-keinginan yang ingin merontak itu, ya, itulah yang disebut dengan sabar. Gitu ya, Ibu ya. Jadi nasihati, kalau tidak mampu bersabar. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Rosita. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hasna Guamo, perwakilan dari Majelis Ta'lim Sabilil Huda Bukit Utang, Kelurahan Tamalate. Sifat kita manusia itu pada umumnya sering membanding-bandingkan kehidupan pribadi kita dengan kehidupan pribadi orang lain. Contohnya seperti ini, melihat orang lain yang statusnya lebih tinggi, status sosialnya lebih tinggi dari kita, itu timbul sifat iri dan dengki. Giliran dia melihat orang lain yang statusnya lebih rendah dari dia baru ingat bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kehidupan saya masih lebih baik dari orang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana caranya kita menilai orang lain menurut ajaran agama Islam agar kita terhindar dari yang namanya suka merendahkan orang lain. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Abi, cara menilai seseorang menurut pandangan Islam seperti apa Abi? Iya. Kalau tadi suka membanding-bandingkan status kita dengan status orang, itu sebetulnya hanya akan berefek, berdampak pada ketidakpuasan. Kemudian sifat iri. Akan muncul dari iri itu dengki. Kenapa dia berhasil, kenapa saya tidak? Ya, kenapa dia bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kenapa dia bisa beli motor, saya sepeda pun tidak, gitu kan? Akan timbul rasa iri dan dengan itu Anda menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya. Akhirnya apa? Selalu berharap apa yang orang miliki. Baik. Sekarang cuma pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sikap kita agar terhindar dari merendahkan orang lain, kan gitu. Hadirkan rasa syukur. Ya, senantiasa menghadirkan rasa syukur. Kemudian setiap ketemu orang, maka tanamkan di dalam pikiran kita, orang itu lebih baik dari kita dan kita lebih buruk dari dia. Orang itu lebih baik pahalanya dari kita dan kita lebih banyak dosanya daripada dia. Gitu ya. Kalau kita ketemu orang yang lebih tua, maka kita katakan, Masya Allah, orang ini lebih banyak pahalanya dibandingkan saya. Kalau kita ketemu orang yang lebih muda, maka katakan orang ini lebih sedikit dosanya dibandingkan saya. Dengan begitu kita tidak akan sombong dan kita tidak akan mudah merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga, ada sebuah pepatah mengatakan, la tahtakiru man dunaka falikulli syai'in maziyah. Ini prinsip. Jangan merendahkan orang yang lebih di bawah daripada kamu, atau jangan merendahkan siapapun, ya. Falikulli syai'in maziyah, karena setiap orang itu punya kelebihan. Yakinilah ada kelebihan kita yang dia tidak punya. Tapi kita juga harus yakin ada kelebihan dia yang kita tidak punya. Dengan begitu kita akan saling menghargai. Kita punya kelebihan, dia juga punya kelebihan. Maka kelebihan itulah yang membuat kita harus hormat sama orang itu. Tapi kalau yang kita lihat kelebihan kita dan tidak pernah melihat ada kelebihan orang, yang terjadi adalah merendahkan. Ya, merendahkan. Sehingga timbul itu kata atau kalimat ana khairu minhu. Saya lebih baik dari dia. Lebih baik dalam segalanya. Allahu taala alam bisawab. Insyaallah bermanfaat Ibu. Selanjutnya masih ada yang bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anissa dari Majelis Taklim Anissa Hiledula Utara, Kota Timur. Terima kasih Ustadz, penjelasannya Masya Allah. Misalnya Ustadz, dalam sebuah keluarga ada yang mungkin lebih senior dari kita, kakak kita, tante atau om. Nah, di keluarga besar itu
biasanya ada perlakuan dari senior kita ini, ada perlakuan semacam membedakan atau pilih kasih kepada yang di bawah umurnya ini. Pertanyaan saya, bagaimana menyikapi senior yang seperti itu, Ustadz? Maksudnya untuk menegur tidak enak, dia lebih tua dari saya. Tidak ditegur juga sangat nampak membeda-bedakan. Mungkin adik-adiknya. Dia statusnya sebagai apanya Ibu? Saudara kah atau keluarga? Dia tante. Tante. Ya, itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap membeda-bedakan Nabi oleh orang yang lebih tua. Ya. Lagi-lagi kita nasihati dulu sama orang yang membeda-bedakan itu. Itu kan jadi masalahnya kan, akar masalahnya. Dalam kehidupan kita, hindari sifat sering membeda-bedakan orang. Ya, kalau sama si fulan sikap kita luar biasa. Kalau sama si fulan, oh luar biasa. Ya biasa-biasa saja. Sama ini luar biasa, sama ini biasa. Gitu kan? Yang ini tidak biasa. Ya, itu sifat yang tidak baik. Jadi kalau kita memperlakukan seseorang ya di hadapan orang lain, maka harus rata semuanya. Kalau kita senyum sama satu orang, harus senyum sama semua orang. Kalau kita menyentuh seseorang, maka kita sentuh semuanya, ya. Jabat tangan semuanya, supaya tidak ada perlakuan yang terkesan membeda-bedakan, ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya menghadirkan sifat tawadu supaya kita memandang semua orang itu sama dan tidak membeda-bedakan dari status sosialnya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menasihati? Pertama, menasihati itu karena Allah, bukan karena manusia. Ya kan? Kita menasihati karena Allah, bukan karena manusia. Kalau kita menasihati karena Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia tidak ada rasa ketakutan sama sekali. Tidak ada rasa kekhawatiran. Ya. Kenapa? Karena kita melakukan itu karena Allah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan perkataan yang bijak, perkataan yang lebih baik. Sebab ingat, nasihat yang kita sampaikan itu ya benar. Tapi caranya yang tidak tepat, maka nasihat juga tidak akan diterima oleh orang itu. Ya. Menasihati orang tapi dengan kata-kata yang tidak pas. Kalau Imam Syafi'i mengatakan menasihati orang jangan di depan orang, karena itu bukan nasihat, melainkan penghinaan. Bahkan beliau mengatakan, kalau saya posisi salah lalu dinasihati di depan orang, walaupun saya salah saya akan tentang, karena nasihatnya bukan nasihat. Karena kalau di depan orang bukan nasihat tapi penghinaan. Maka tips yang pertama, nasihati face to face, ya. Nasihati berdua saja, jangan di depan orang. Ya mungkin bilang, tante bolo maapolo, ini penilaian saya, mohon maaf ditegur kalau saya salah. Ya pandangan saya, penilaian saya, tante itu kalau dengan saya begini, kalau dengan si fulana begini, dengan orang lain begini, dengan yang lain begini. Disampaikan terus terang, tidak apa-apa. Tapi kalaupun ada rasa tidak enak, maka boleh menggunakan lisan orang lain, pinjam lisan orang. Misalnya kalau ada acara keluarga, ya arisan keluarga, lalu undang penceramah, manfaatkan penceramah itu. Titip tema, Bi, ya? Titip temanya. Ustadz, ada satu hal yang ingin saya titip, ya, nasihat untuk semua. Ya, tidak perlu disebutkan orangnya yang mana gitu, cuma secara umum bahwa tidak boleh merendahkan orang dan tidak boleh membeda-bedakan orang. Sikap kita kepada semua orang harus sama, supaya ustadznya itu juga punya bahan. Jangan datang kamar bercerita yang tidak terarah sehingga poin kita, ya, tujuan kita mengundang dia tidak tercapai. Begitu. Jadi kalau tidak mampu dengan lisan kita, pinjam lisan orang lain. Baik. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu Anissa. Selanjutnya masih ada yang bertanya Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak. Nama saya Bu Yati Angyo dari Majelis Taklim
Hunto Sultan Amai. Izin Pak bertanya, ini suatu masalah yang terjadi pada diri saya, keluarga, yakni ada cucu saya dibully atau dihina oleh seseorang. Sebenarnya seseorang itu adalah yang bisa dicontoh juga, Pak. Namun ini cucu saya tidak mengadu ke saya, tapi mengadu ke ibunya. Tapi sebelum itu sudah berulang-ulang kali ini anak mengadu ke saya, tapi saya bilang kamu harus nurut sama beliau. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa tindakan saya kepada beliau yang sudah membuli cucu saya ini? Terima kasih, Pak. Sudah dihina, Pak, sudah dihina. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, sikap orang tua atau seorang nenek ketika cucu atau anaknya dibully, Abi. Ya, lagi-lagi ini kan pembulian itu adalah kemungkaran. Ya, pembunuhan karakter secara perlahan gitu ya. Maka tidak boleh dibiarkan. Karena dia adalah kemungkaran, maka harus diingkari. Ingkarul mungkar namanya. Ya, menghilangkan kemungkaran. Pembulian memang harus dihilangkan dari muka bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Karena banyak sekali sekolah-sekolah, pesantren-pesantren sudah masuk ini masalah bullying ini ya, maka harus dihilangkan. Nah, kalau mampu dilakukan dengan biadihi, ya, dengan kekuasaan ibu sebagai orang yang lebih dewasa dan mungkin lebih dihormati, maka lakukan dengan kemampuan ibu, nasihati dia. Ya, kapasitas ibu sebagai orang tua di keluarga itu, maka nasihati dia. Ya, sebenarnya kan man ra'a mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang menemukan ada kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Maksud tangan di sini bukan langsung datang kemari pukul, tidak. Karena itu dapat menimbulkan masalah yang baru. Kemampuan di sini, kalau dia kapasitas sebagai pejabat, maka dengan kekuasaannya. Itu maksudnya. Menghilangkan kemungkaran dengan kekuasaan, itu biadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya, maksudnya cara menasihati. Dengan cara menasihati. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu dengan menasihati maka mendoakan. Tapi sekarang kita punya jalur hukum lain. Kita punya fasilitas, yakni jalur hukum. Kalau memang jalur hukum itu bisa kita terjemahkan sebagai biadihi, dengan tangan, maka silakan pakai jalur hukum supaya memberikan efek jerak kepada orang tersebut. Kalau secara kekeluargaan mungkin dengan nasihat, ya, nasihat. Tapi kalau tidak mampu dan dia lakukan berulang kali, dia lakukan lagi, maka silakan melakukan atau mengambil jalur hukum yang bisa memberikan efek jerak kepada orang tersebut. Karena itu dibenarkan secara undang-undang, jadi tidak masalah untuk diambil. Ya. Insya Allah bisa difahami, Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai. Baik ibu-ibu, kita masih di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sauda Pulamulo dari Majelis Taklim Sabilil Huda, Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Ada sesuatu, Pak, saya sudah sempat menasehati, namun sekarang ini saya yang dicuekin. Saya berusaha untuk
menegur beliau karena pada saat itu saya menegur itu ada cerita-cerita yang dimuat lewat Facebook. Saya kan rasa tidak enak, saya langsung tegur beliau. Kalau boleh langsung ketemu, bicara langsung. Malah sekarang saya yang sudah dicuekin Pak, tidak mau lagi. Walaupun saya tegur, sempat sama-sama jabatan tangan, dia tidak mau jabat tangan dengan saya. Artinya bagaimana caranya Pak, apa yang harus saya perbuat? Saya sudah berbuat yang terbaik untuk dia. Tapi beliau sama sekali tidak mau menerima. Bagaimana caranya saya Pak? Terima kasih. Baik, langsung saja Bi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang di dalam tubuh kita ini kan ada segumpal darah. Bagian dari organ tubuh kita yang kecil, tapi bisa bersarang di dalamnya puluhan bahkan ratusan penyakit hati, ya, termasuk itu sombong. Dinasehati tidak mau menerima, itu kan kesombongan. Sudah dinasehati, saya sudah sampaikan tadi ukuran sombong menurut hadis Nabi adalah 2, ya, batarul haq, menolak kebenaran, wa qamtun nas, merendahkan orang, itu menolak kebenaran. Sudah disampaikan. Memang tidak terlalu bagus kalau menyelesaikan masalah dengan seseorang tapi lewat Facebook. Akan lebih baik, lebih bijak kalau disampaikan secara langsung supaya masalahnya selesai dan dinasehati, kalau boleh langsung disampaikan kepada orangnya. Itu nasihat baik Bu, bagus itu nasihatnya, ya. Dan ibu kalau melakukan itu karena Allah sudah dapat pahala. Terlepas ternyata dia setelah itu memarahi ibu, maka tugas ibu adalah mencari pahala dari menyambung silaturahim yang dia putus itu. Tetap berusaha untuk melakukan kebaikan, ya. Terlepas dari dia cuek, ya tidak apa-apa, ya. Lebih bagus itu tiap ketemu ibu sapa dia supaya dia sendiri yang, ya, sakit hati sendiri dia. Ini orang ini saya sudah cueki tapi ternyata tetap biasa sama saya, kan begitu. Biasanya orang seperti itu ketemu di jalan jadi kelabakan dia, ya. Modungga itu dalalo mau tu dalala bahutu ya. Ya, modungga itu pesta atau meja makan, ya, penjamo nggak asal ibu mau lahi, karena dia menghindari orang yang dia marahin. Tapi tetap datangi, karena disitulah makna silaturahim. Silaturahim itu artinya menyambung. Sesuatu yang disambung logikanya sebelumnya terputus. Dia yang memutus, Anda menyambung, Anda dapat pahala silaturahim. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Masih ada yang ingin bertanya Ibu-ibu? Baik Abi, mungkin di zaman Rasulullah pernah ada kisah orang yang suka merendahkan orang lain Abi. Ya, memang merendahkan orang lain itu bukan cuma di zaman kita, tapi dari zaman ke zaman. Kalau ditanya apakah di zaman Rasul pernah ada yang merendahkan orang lain, sudah Nabi lah yang direndahkan. Padahal orang paling mulia dia. Padahal Nabi orang yang mulia. Nabi yang membawa kebenaran, memberikan nasihat, memberikan pencerahan. Tapi justru yang membawa nasihat dan pencerahan dimusuhi oleh orang-orang yang akrab dengan dia. Seperti misalnya Abu Lahab. Abu Lahab itu bukan orang lain, itu adalah pamannya, saudara dari bapaknya. Tapi ketika Nabi SAW memberikan nasihatnya, bertakwa kepada Allah, jangan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepadanya. Akhirnya Nabi SAW bukan hanya direndahkan, tapi mau dibunuh, mau dihabisi. Nabi itu ketika mulai nampak dakwahnya, setelah fase dakwah Syria kan ada dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ya, setelah 3 tahun dakwah Syria. Di situ Abu Lahab dan kroni-kroninya, pembesar-pembesar Quraisy yang tidak senang dengan Nabi, ya, mulai mencela Nabi. Dikatakan apa? Innahu sahir. Muhammad itu penyihir, tukang sihir, direndahkan, dihina. Innahu syair, dia hanya tukang omon-omon, ya. Dia cuma suka banyak bicara. Kalau istilah sekarang omon-omon, ya, cuma banyak cerita. Itu bukan cuma zaman sekarang ada orang yang mencela orang jago bicara kemudian dikatakan cuma omong kosong. Dari zaman Nabi,
Innahu syair, cuma banyak ngomong si Muhammad itu. Apalagi sampai pada level innahu majnun, dia itu orang apa? Orang gila. Nabi Muhammad dikatakan gila, padahal siapa yang membawa kebenaran? Nabi Muhammad membawa wahyu, membawa kebenaran, nasihat, pencerahan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi direndahkan, dilecehkan, ya. Nabi Muhammad SAW satu ketika sedang sujud di depan Ka'bah, tiba-tiba ada orang yang datang menaruh kotoran unta di atas punggungnya. Sampai seperti itu. Kalau orang mungkin cuma dia bully pakai kata-kata, Nabi Muhammad itu sampai pakai kotoran. Kalau mau pergi ke masjid dilempari dengan kotoran, ya. Mau dicelakakan, mau dibunuh. Jadi kalau ditanya apakah di zaman Nabi SAW sudah ada sikap merendahkan, lebih dari itu, ya. Karena di zaman Nabi banyak orang yang jahiliyah, ya, orang-orang yang pintar tapi bodoh, pintar dari sisi teknologi tapi bodoh dalam sisi agama dan etika, ya itu. Baik Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Baik Abi, terkait sabar. Kadang kita memandang bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, sedekah, berbakti kepada orang tua. Kadang kita lupa atau tidak sadar bahwa sabar juga adalah ibadah yang agung, Bi. Mungkin bisa menguatkan kita terkait penanaman sifat sabar itu sendiri, Abi. Ya, Bang gini, karena sifat saling merendahkan ini ada di mana-mana, bahkan ada di sekitar kita, di lingkungan kita, maka kita waspada dengan sifat sabar. Ya, sikap terbaik kita menghadapi orang-orang yang merendahkan kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita adalah sifat sabar. Dan ingat, sabar itu adalah amalan hati yang pahalanya tak terbatas. Kalau sholat amalan fisik, ya kan? Tidak ada orang sholat cuma berpikir balia matahari sholat, tidak ada, bohong itu. Ya, maltabiyah yo masudah. Lo untuk dulahu maltabiyah. Itu bohong itu. Salat itu harus af'alun wa aqwalun, harus ada gerakan, harus ada ucapan. Ya. Puasa harus ada amalan usus menahan apa? Lapar dahaga. Haji ada gerakan, ada tawaf dan seterusnya. Tapi hati dia tidak ada gerakan, cukup menahan. Maka amalan hati adalah sabar. Pahalanya tidak ada batasnya. Perhatikan surah Az-Zumar, Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada pahala yang tidak ada batasnya selain daripada sabar. Semua pahala ada DP batas kecuali sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena sabar tidak ada batas. Jadi salah, keliru ada pepatah mengatakan sabar juga ada batasnya. Tidak. Sabar tidak ada batasnya karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Lihat Nabi SAW, sampai kemudian Allah muliakan dia, kemudian Allah bantu dan tolong dakwahnya, itu berkat dari kesabarannya. Oleh karena itu jangan bilang mailo pulita lo sabari wau. Tidak ada kesabaran yang berbatas. Namanya sabar itu tidak ada batas. Ya. Jadi amalan hati yang paling besar dan disebutkan dalam Al-Quran berapa kali? 90 kali. Ya, 90 kali. Tentang kesabaran Allah sebutkan dalam Al-Quran 90 kali. Dan itu angka yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Ya, wahai orang-orang beriman, kalau kalian sedang mengalami masalah, direndahkan orang, dibuli, dicela, dicaci, dimaki, direndahkan, sudah mohon pertolongan kepada Allah dengan dua cara, sabar dan sholat. Sabar, menahan diri untuk tidak melawan meskipun mampu untuk melawan, dan sholat. Anda sholat 2 rakaat. Setelah sholat berdoa kepada Allah. Doakan mereka orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang menyakiti kita. Ya, doakan dengan kebaikan. Ya Allah, siapapun yang telah menyakiti saya, maka berikan mereka kebaikan, berikan mereka pahala. Berikan mereka apa? Kelapangan rezeki, mudahkan segala urusan mereka, sehatkan dan afiatkan mereka. Itu luar biasa ya. Sudah disakiti mendoakan kebaikan. Tapi ada juga ya Allah, pokoknya semua orang yang telah menghina saya, celakakan mereka ya Allah, masukkan ke dalam jurang ya Allah, bakar rumah mereka ya Allah. Ya. Jadi kita mengambil sikap mendoakan dengan kebaikan.
memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Apalagi ini semua Ramadan ya. Siapapun orang yang pernah bersalah kepada kita, maafkan. Fa'fu wasfahu. Memaafkan itu juga bagian daripada amal soleh. Wasfahu, dan putihkan, hilangkan, hapus semua kesalahan-kesalahan orang kepada kita. Bapak Ibu sekalian, ada dua prinsip yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Satu, melupakan kebaikan kita kepada orang dan mengingat kebaikan orang kepada kita. Ya. Yang kedua apa? Melupakan kebaikan kita kepada orang dan mengingat kebaikan orang kepada kita. Dengan begitu insya Allah hidup kita enjoy, tidak ada beban, tidak frustasi, tidak stres, apalagi sampai mau gila. Jadi santai saja dengan orang-orang yang tidak tahu diri, ya, yang sudahlah miskin tapi merendahkan orang yang secara ekonomi lebih di atas daripada dia. Kan ada orang begitu. Tahu-tahu secara strata sosial dia lebih rendah, tapi menghinakan orang yang lebih tinggi dari dia. Ya, maka bersabarlah. Mudah-mudahan dengan sifat kita seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita. Allah Taala alam bisawab. Baik, Abi, kita sudah berada di penghujung acara. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran adalah nasihat terbaik. Di dalam Al-Quran itu Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadi orang-orang yang tawadu, orang yang rendah hati, tidak sombong, dan memandang orang lain dengan kemuliaan. Jangan memandang orang lain dengan kehinaan. Pandanglah orang lain dengan kacamata kebaikan, bukan kacamata keburukan. Dalam istilah ada namanya ainur ridha, bukan ainus sukhti. Kenapa? Karena kalau kita memandang orang lain dengan ainur ridha, dengan pandangan yang ridha, walaupun dia melakukan keburukan, tetap kita akan pandang baik, hormati, kita akan pandang baik. Tapi kalau kita sudah memasang ainus sukhti, pandangan buruk, maka apapun kebaikan yang dia lakukan kita tidak akan hormati, kita tidak akan hargai. Dan itu sikap yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kehormatan kepada kita, kemuliaan kepada kita, ya. Dan insya Allah bukan cuma hanya di dunia tapi juga di akhirat. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, Abi. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Sabilil Huda, Bokyo Utango, ibu-ibu dari Majelis Ta'lim An-Nisa, Heledula'a, dan ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Masjid Hunto, Sultan Amai, Gorontalo. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik ya ibu-ibu. Amin. Juga kepada pemirsa saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.